Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, terkait dengan sedekah gerakan 1000 sehari kepada hamba Allah yang sudah menitipkan rezekinya 1 juta rupiah, kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas beliau dengan pembalasan yang sangat banyak. Allah mensucikan beliau dan keluarganya, melipat gandakan rezekinya, solih dan solihah seluruh anak keturunannya. Allahumma amin. Gerakan sedekah 1000 sehari itu komunitas saja, Pak. Dia bukan organisasi. Gimana gitu, cuma komunitas. Basisnya adalah jamaah pengajian, jamaah saya. Walaupun memang cukup meluas pada akhirnya ke luar provinsi Lampung juga, bahkan sampai Papua. Motivasinya sedekah 1000 sehari. Jadi kalau sebulan 30.000, kurang diterima, lebih diterima. Ada yang 20.000 sebulan, Pak. Dia transfernya 6.500, tidak masalah gitu. Jadi untuk menolong orang-orang yang lemah, alhamdulillah sudah ratusan kaum du'afa yang tertolong, mulai dari konsumtif, darurat medis dan darurat pangan. Itu banyak betul, lansia yang tidak mampu berusaha lagi makanya. Termasuk darurat medis, bulan ini saja Pak, darurat melahirkan, uang 1.000 rupiah pun nggak punya, beras nggak punya, sudah pecah ketuban, sudah mau habis, nyawa ibunya maupun anaknya terancam. Bidan angkat-angkat, kata bidan, kalau lahiran di saya bisa meninggal dua-duanya, tapi kalau ke rumah sakit duit gak punya. Nah, kita biayai, alhamdulillah selamat. Ada yang amputasi, yang telapak kakinya itu mulai dari pergelangannya potol dengan sendirinya, terus sudah busuk campur ulang itu ratusan keluar dari dalam tulang. Alhamdulillah dengan serbu berhasil amputasi juga. Kemudian yang perutnya udah kayak hamil 9 bulan, tumor di perut, susah sekali. Masuk rumah sakit, tunggu minggu depan, karena pakai jaminan kesehatan daerah. Mau ketemu dokter spesialis saja susah betul, tapi dia nggak tahan lagi. Akhirnya kita upayakan pakai serbu, masuk rumah sakit tipe C Geraha Usada, langsung operasi. Alhamdulillah lancar. Banyak betul yang tertolong. Baik makan minum dan lain sebagainya. Yang kedua, ada yang bentuk produktif, modal usaha. Bulan Juni Juli paling banyak realisasi modal usaha. Jadi bulan ini kita itu untuk realisasi modal usaha saja mencapai hampir 100 juta. Karena kalau kita kasih konsumtif kan nggak ada itu, yang bisa usaha kita modal. Kemudian ada yang bentuknya kualitatif, biaya sekolah sama kuliah. Nah banyak betul bulan ini, lagi tinggi-tingginya biaya untuk bayarin kuliah anak yatim dan lain sebagainya. Kemudian ada kuantitatif, bedah rumah, itu diantaranya. Bedah rumah, bulan Agustus kita akan bedah rumah sekaligus di Desa Pancasila Natal. Cukup bisa sekaligus 3. Sebetulnya satu paket rumah itu paling murah 30 juta. Cuman warga sekitar sanggup gotong royong. Jadi satu rumah nilainya bata merah itu 15 juta. Mereka sanggup gotong royong, asal langsung 3, karena 3 RT biar dibagi. Oke, kita sanggupin 45 juta untuk 3 rumah. Dari mana sumber dananya ini? Ya 1000 ini lah. Ya 1000, kalau zaman orang 10 Pak, ya masih 30.000 kan, 10.000.
Tapi 1000 ketika digotong bareng-bareng ribuan orang, maka semua akan jadi mudah. Mudah-mudahan gerakan 1000 ini semakin lancar kegiatannya. Allahumma amin. Yang jelas kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Saya lama merenungkan ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, Pak. Lama betul. Masjid itu fisik, membangunnya mahal, apalagi masjid zaman modern kan, nggak cukup kalau cuman batak doang, harus lengkap fasilitasnya, full AC dan lain sebagainya. Betul, bangun masjid pahalanya gede betul. Man bana masjidan di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah bangunkan untuknya istana di surga nanti. Tetap pahalanya gede banget. Juga nggak boleh bakhil kita untuk bangun masjid. Tetapi ketika kita membantu orang yang lemah, dia akan benar-benar memuji Allah. Kalau orang lihat masjid mewah kan gini, Pak, wow masjidnya megah, paling wow saja, paling numpang selfie itu depan masjid, masih mending lah daripada pamer mobil, mending pamer masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang lapar, tidak punya beras, kita kirim beras, masuk kamar sujud dia Bapak Ibu, nangis sejadi-jadinya, makasih ya Allah. Dia memuji Allah karena kebaikan kita. Makanya kata orang bijak begini, berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangan. Subhanallah. Itulah motivasi dari gerakan sini. Jadi harus seimbang kita itu. Ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di situ dan lain sebagainya. Saya pernah ditegur soalnya, Pak, karena saya ini ahli mimbar kan? Dari mimbar ke mimbar ada yang ditegur. Yang tegur itu orang biasa, Ustaz. Agama itu bukan di mimbar sejatinya, tapi agama itu ada di orang-orang yang lemah. Lama saya merenungkan, Pak, iya juga ya, agama itu ada pada orang-orang yang lemah. Itulah kadang-kadang terabaikan. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan terus menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Ini yang kurang sebetulnya. Umat Islam kadang-kadang terlalu sibuk sama politik. Politik itu kan melayani. Diskursusnya diskursus politik. Energi, pembicaraan, diskusi, pikiran, emosi terkuras untuk politik. Padahal ada kerja-kerja yang sungguh luar biasa mulia, yakni berbagi dengan kaum duafa. Karena kita tidak akan bisa menolong sendiri, maka kita harus bekerja sama. Baik, waktu kita terbatas, kita masuk ke kurban. Cuma saya bacakan saja dulu Bapak Ibu, karena sudah berapa kali kita ngaji materi kurban di tahun yang lalu juga. Tapi ada perkara penting yang mau ditanyakan, tanyakan saja nanti. Satu, yang bagian awal saya tegaskan, wal udhiyatu sunnatum muakkadah. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad, jadi tidak wajib. Sunnah yang mendekati wajib. Kemudian yang berikutnya kita akan bicara batasan umur hewan yang bisa dikurbankan. Wa yujzi fiha al-jada'u min al-dhani. Untuk jenis kambing biasa, yang penting sudah poel giginya, sudah tanggal giginya. Biasanya 1 tahun, au qarabah, atau mendekati 1 tahun. Wa tadi minal ma'zi, tapi kalau untuk jenis kambing kacang, minimal 1 tahun. Wa dakhala fitaniyah, masuk tahun kedua, karena kambing kecil. Wa tadi minal ibil, masuk umur untuk unta. Ada ulama mengatakan ma'au wa arba'a sanawatin, 4 tahun. Ada yang mengatakan 5 tahun. Cuman kita nggak pakai unta kan. Wa tadi minal baqar, dan cukup umur untuk sapi. Ma'au fasanata ini wadah kalau kita. Sapi itu umurnya harus 2 tahun, nggak boleh kurang. Masuk tahun yang ketiga. Waktu disebut badanatu an sab'ati, boleh al badana. Apa al badana? Unta di atas namakan 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin,
sapi 7 orang, wasyatu an wahidin, dan kambing 1 orang. Jadi unta 7 orang, sapi kerbau 7 orang, kambing 1 orang. Wa arba'un la tujzi'u fil dhahaya, ada 4 cacat hewan yang tidak boleh dipakai untuk korban, nggak sah kalau dipakai untuk korban. 1, al-amra'ul bayyinu awalha, hewan yang buta, yang jelas-jelas butanya, buta jelas-jelas butanya. Buta bener Pak, kalau katarak belum ya, masih boleh katarak itu. Wal arja'ul bayyinu arjuha, hewan yang pincang, yang jelas-jelas cacat pincang. Al-bayyin itu memang sakit menetap di situ. Selanjutnya wal maridatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit, benar-benar sakit. Berarti kalau kambing itu harus tepar, menggelepak, walaupun masih hidup, nggak boleh digunakan untuk berkorban. Yang keempat wal ajfa, kurus kering, sampai rusuknya nongol, perutnya tepos, tempur, pahanya tepos, sampai kering sumsumnya, tidak sah digunakan berkorban. Selanjutnya wa yujzibul khasiyyu, boleh berkorban kambing yang sudah dikebiri, kambing sapi yang sudah dikebiri. Al-dukrana al-inata, boleh jantan, boleh betina. Jadi jangan panitia korban jangan nolak kalau orang ngasih hewan betina. Yang penting cukup umur, sah betina juga. Walaupun utamanya jantan. Maka kapsan akorna fahla, kambing jantan tampak kejantanannya, tanduknya itu melengkung, udah tua umur, tampak kejantanannya. Apa yang disebut dengan tampak kejantanannya? Kalau lihat kambing betina langsung numbur, itu bagus betul Pak. Di kambing itu makin kanci makin bagus. Sama kayak bapak-bapak kanci, bagus gak kira-kira? Ya bagus dikorbankan maksudnya, itu bagus untuk dikorbankan. Selanjutnya yang berikutnya wal maksurul qarni, hewan yang retak tanduknya itu masih boleh, atau apa namanya gompel tanduknya boleh. Selanjutnya waktu tujzi'ul maqtu'atul buduni wal tanah, tidak boleh yang putus telinganya, al maqtu'ah, jadi putus itu, putus telinganya, walad tanah, dan tidak boleh yang putus ekornya. Dibuntuk ekornya, mungkin diambil duluan buat ngesop Pak, sup buntut gitu ya, buat sop buntut, diputus ekornya. Saya mau kasih tahu juga ilmu tambahan ini, apa bagian anggota tubuh hewan yang terlepas dari hewan itu bangkai, nggak boleh dimakan. Nanti bapak-bapak ngambil kaki sapi buat disop, sapinya belum disembelih tapi itu bangkai Pak, walaupun masih hidup itu, kakinya yang kita amputasi itu bangkai, jadi nggak boleh kita makan. Bahkan najis juga itu, bangkai yang tidak najis kan bangkai manusia. Kalau sesuatu yang terlepas dari hewan dan menjadi bangkai, maka haram dimakan sekaligus najis juga. Selanjutnya waktu dzabhi, waktu menyembelihnya, min waktu sholatil Id, dari waktu Idul Adha, ba'da sholat, setelah sholat, ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyriq, sampai terbenam matahari hari terakhir dari hari tasyriq. Jadi kalau kita lebaran nanti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin terakhir maghrib terbenam matahari. Jadi bapak-bapak masih boleh, bagus kalau milih harinya, karena Jumat terlalu padat misalnya, bisa pilih Sabtunya atau kapan longgarnya. Kemudian yang berikutnya wa yustahabu inda dzabhi khamsatu asya, disunahkan ketika menyembelihnya 5 perkara. 1, at-tasmiyah, mengucap bismillah. Wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi, bersalawat. Yang ketiga wastiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat, hewannya dihadap
Idul Fitri, Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya yang kelima, wa du'a bil qabul, berdoa agar dikabulkan. Allahumma taqabbal min Suparman. Allahumma taqabbal min. Kalau 7 orang, Pak, 7 orang disebutkan. Itu sunnah, sebaiknya disebutkan begitu. Wala ya'kulul mudhahi syai'an minal mudhiyatil mandhurah. Orang yang berkorban tidak boleh makan bagian kurban sedikit pun. Nah, inilah pentingnya ngaji gak boleh putus. Tidak boleh makan daging kurban sedikit pun minal udhiyatil mandhurah, kalau termasuk korban nazar. Kalau nazar ya Pak. Kalau enggak nazar ya boleh lah makannya. Masa yang korban nelen ludah Pak? Masih ada di Bandar Lampung yang korban nggak kebagian, karena panitianya berpaham yang korban nggak boleh makan. Wah, anaknya nangis, terpaksa yang korban ke supermarket dulu nyari daging, kan begitu. Karena anaknya nangis kalau makan daging semua dia enggak. Jangan sampai, kecuali nadar. Bahkan nadar ini pun hanya dikaitkan dengan orang yang bernadar saja. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha, dan boleh orang yang berkorban makan kurban sunnah, bahkan boleh makan sampai sepertiganya. Ini sepertiganya, walaupun nanti saya perlu penjelasan ulang tentang perkara ini. Wala yabi'u minal udhiyah, dan tidak boleh menjual bagian kurban tersebut. Tidak boleh menjual bagian kurban tersebut, apapun dari kurban tidak boleh dijual. Palanya nggak boleh, dagingnya nggak boleh, tulangnya nggak boleh, kulitnya nggak boleh, ekornya nggak boleh dijual, kakinya nggak boleh dijual. Wa yut'imul fuqara wal masakin, dan sedekah yang utama untuk kaum fakir dan miskin. Ini sebelum tanya jawab, saya pertegas dulu tentang menjual ini Pak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Man ba'a, barang siapa yang menjual jilda, kulit, udhiyatihi, kurbannya sendiri, fala udhiyatalah, maka dianggap tidak ada korban baginya. Kan jelas ini Pak. Orang Indonesia itu sering lalai memperhatikan dhamir, kata ganti. Nyanyi ini gak kedengeran Pak. Yang didengar orang Indonesia itu, oh nggak boleh jual kulit hewan kurban. Padahal kalimatnya barang siapa ba'a, ngejual jilda, kulit, udhiyatihi, korbannya, nyanya ini jangan hilang. Kalimatnya begini, barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, bukan begitu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, nyanya jangan hilang. Ini kembali kepada subjek orang yang berkorban, al-mudhahi, orang yang berkorban, atau sahibul kurban. Jadi yang tidak boleh menjual itu adalah orang yang berkorban. Kalau yang menerima boleh, jangankan kulit, dagingnya itu nggak apa-apa. Umpama nih Pak, umpama saya dapat kiriman banyak, ya, gimana ya Pak, yang kirim banyak masjid, dapatlah 30 kilo daging. Yang 5 kilo saya masak, yang 1 kilo saya jual, boleh. Tapi jangan ketahuan orang, malu-maluin tuh. Wow, Ustaz Parman dapat daging kurban banyak malah menjual, bukannya ngebagi. Akan dibagikan etikanya ini moral kan. Etikanya kalau kita kebagian banyak bukan ngejual kan, tapi kita bagi sama yang belum kebagian. Kalau ngejual kan gak etis, tidak bermoral begitu, tapi sah korban, tidak jadi masalah. Kecuali kalau saya sendiri yang inisiatif menjualnya sendiri, saya yang korban, gitu-gitu ngurangin biaya, pala, kaki, sama kulit kita jual, tidak boleh. Orang yang berkorban. Tapi kalau ada yang menerima, mengapa kok kemudian dikasih ke panitia dan panitia yang menjual? Karena kalau dikasih kepada yang umum saja, nih kulitnya siapa yang mau, bisa berantem Pak, bisa berjalan gara-gara kulit dengan macam-macam. Iri-irian ya, maka dikasihkan kepada panitia, terserah panitia, mau dibagi silakan, mau dipotong-potong silakan, mau dijual juga silakan.
Nanti Pak Amir aja yang terima, misalnya 10 kulit sapi misalnya, sama Pak Amir dijual, duitnya dikantongin sendiri, boleh. Cuma dimusuhin aja mungkin sama teman-teman yang lain. Pak Amir mah paling begitu. Baik, demikian kita buka dulu tanya jawab. Saya persilakan, pertanyaannya bebas. Nanti ngulur waktu Isya nggak apa-apa. Saya tidak ada jadwal pada Isya soal. Saya persilakan. Baik, Kak Is, ya Pak Is dulu, Pak Haji Is. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak, itu tanya dilarang potong kuku rambut itu bagaimana? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah." Apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayudhi, dan salah seorang di antara kalian semua hendak berkorban, fal yumsik an sya'rihi wa arfali, hendaklah dia mencegah dirinya dari kukunya dan dari rambutnya, an sya'rihi, dari rambutnya, wa arfalihi, dan dari kukunya, sampai dia berkorban. Pendapat pertama terkait dengan hadis ini, ulama berpendapat makruh hukumnya bagi orang yang hendak berkorban mulai dari hilal bulan Dzulhijjah, di tanggal 1 maghrib hari terakhir bulan Zulqa'dah, maghrib hari terakhir bulan Zulqa'dah, makruh hukumnya memotong kuku dan rambut sampai dialirkannya darah korban. Kalimatnya makruh ya Pak, bukan haram. Terus gimana Ustaz kalau saya tetap potong kuku? Enggak apa-apa, enggak rusak korbannya, sah-sah saja. Karena ada orang nggak betah kuku panjang itu, 10 hari itu nggak betah Pak. Apalagi ada orang yang cepat tumbuh kukunya. Jadi larangan ini bentuk kemakruhan saja. Apalagi kita disertai niat tambahan karena ingin menjaga kebersihan, enggak apa-apa. Apalagi ambil sunnah Jumat misalnya, membersihkan diri pada hari Jumat, tidak jadi masalah. Yang kedua, ada ulama yang berpendapat larangan ini situasional, kemakruhan ini hanya situasional bagi jamaah haji yang sekaligus hendak berkorban. Karena Nabi mengungkapkan itu dalam ibadah haji. Nabi menyampaikan kepada jamaah haji al-hujjaj, kepada jamaah haji, Anda semua, ini kan tidak berlaku umum, berlaku untuk jamaah haji yang hendak berkorban, hendaklah tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Dari tanggal 1 Zulhijjah, kalau dari tanggal 8 Zulhijjah, ihram dari Mekah menuju ke Arafah itu sudah jelas Pak. Ketika puncak haji, kan kita nggak boleh tahallul dulu sebelum kita lempar jumrah Aqabah. Di batasnya sedemikian rupa, wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, berdatang ke Mina, kemudian di Mina kita lempar jumrah Aqabah. Setelah lempar jumrah Aqabah baru boleh tahallul, motong kuku, motong rambut sebagainya. Itu jamaah haji secara umum. Tapi bagi yang kurban, waktu itu Nabi sampaikan di Mekah, jangan dulu motong kuku dan motong rambutnya sampai dia mengalir ke dalam kurban. Di pendapat pertama, ini berlaku umum tapi hukumnya makruh. Pendapat yang kedua, ini berlaku tidak umum, hanya untuk jamaah haji yang ingin kurban saja. Itu pun masih makruh hukumnya, bukan haram. Pendapat yang ketiga, ini pendapat walaupun minoritas tapi menarik untuk dicermati. Yang dilarang dipotong adalah bulu dan kuku hewan kurban, bukan orang yang berkorban. Bapak-bapak, pilihannya yang mana yang mantap gitu. Cuman jangan sampai kita ngeser larangan itu seperti keharaman. Maksimal hukumnya hanya makruh dan sama sekali tidak merusak ibadah korban orang yang berkorban, walaupun dia menyukur gundul rambutnya. Jelas ya? Saya lihat tukang cukur masih penuh kayaknya Pak. Walaupun sudah masuk Zulhijjah, santai saja, tidak masalah. Saya tadi habis cukur tadi itu, enggak apa-apa, enggak ada apa-apa, enggak usah apa-apa.
Tapi jangan biasakan menyampaikan kemakruhan seperti keharaman. Itu berbahaya. Baik, selanjutnya. Panitia, mau tanya silakan. Ya, Pak Yoso. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bacaan waktu makan kurban nih. Katanya tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim sampai Bismillahi. Ya. Iya. Karena itu menyembelih Pak, seperti serupa sesuatu yang menyakitkan, maka cenderung ulama tidak menyukai menyebutkan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Dan Nabi memang lebih cenderung Bismillahi wallahu akbar. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Lalu kemudian disembelih. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena namanya nyembelih, Mungkin Al-Ghazali waktu nyembelih orang-orang dipancung juga Bismillahirrahmanirrahim saja. Nggak mungkin dia pakai Bismillahirrahmanirrahim. Karena sifat bukan berarti mempertentangkan antara menyembelih dengan sifat Rahmannya Allah dengan sifat Rahimnya Allah. Pasti ada rahasia di balik itu. Sama kayak misalnya surat At-Taubah. Mengapa kok nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Ta'awud saja. Sampai sekarang masih misteri. Ada yang mengatakan karena dia bersambung dengan surah Al-Anfal. Ada yang mengatakan karena di satu bercerita banyak tentang peperangan dan ada. Maka tidak serupa dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Tapi tetap ada hikmah di balik itu. Termasuk ketika penyembelihan hanya diucapkan Bismillahi wallahu akbar. Gitu. Baik, silakan berikutnya. Ibu-ibu ada mau tanya? Sisi kiri, Pak Juhid, bagaimana? Pak Didi. Kambingnya sehat Pak ya, ini ada yang tadi juga. Kambingnya sehat, cuman tanduknya satu Pak. Oh gitu. Iya. Bawaannya. Bawaan ya. Bawaan. Bawaan. Ya, boleh, tidak apa-apa. Tanduknya cuma tumbuh satu itu, tidak masalah. Yang penting jangan sampai kakinya cuma 3, jangan cuma 1, cuma 3 gitu. Hilang 1 misalnya. Kalau masih tanduk tidak apa-apa. Satunya mungkin dikit ada, tapi nggak tumbuh panjang. Satunya panjang. Atau tak bertanduk sama sekali, misalnya. Nggak tumbuh sama sekali, juga tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Masih ada, silakan. Beli saja tidak masalah. Kalau cuma ditindik, telinganya masih boleh. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu di medsos itu sedang banyak yang memposting dari Ustadz Zubair Al-Ghazali itu menyatakan bahwa korban satu kambing itu untuk keluarga. Itu gimana? Terima kasih. Begini, kalimat yang tepat secara fikih, satu sapi itu untuk 7 orang, satu unta 7 orang, satu kambing 1 orang. Dia hanya menggugurkan sunnah muakkad, kambing itu buat 1 orang. Tetapi satu kambing pahalanya bisa untuk lebih dari 1 orang. Pahalanya menghadiahkan pahala ke 1 orang. Contoh begini Pak, satu kambing pahalanya bisa untuk 1 keluarga. Pahalanya, jangankan 1 keluarga, untuk 1 negara juga boleh 1 kambing. Tapi dia tidak menggugurkan sunnah muakkad untuk semua orang, hanya buat 1 orang. Makanya hati-hati menjelaskan keterangan itu, karena terjadi salib kalau nggak paham. Seandainya di keluarga itu suami bergaji, istri bergaji, bekerja, pemilik harta semua, punya anak 2 walaupun masih bujang tapi bergaji, 1 di bea cukai, 1 di perpajakan, gede-gede. Ada remunerasi lah, per anak bisa 20 juta kan, gajinya per bulan. Itu nggak bisa kambing 1 walaupun 1 keluarga. Minimal kambingnya 4 itu minimal 4. Kenapa? Mereka sudah muakkad semua, karena berpenghasilan semua dan kaya semua. Minimal harus 4. Nggak bisa cuma 1 kambing untuk menggugurkan sunnah muakkad, karena 1 kambing hanya menggugurkan sunnah muakkad 1 orang. Apalagi di video yang di medsos yang disebar itu Pak, dari ini hadis ini Nabi pernah berkorban, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, dari keluarga
Bisa kita mengatasnamakan presiden misalnya ya, karena dia kepala negara, dia beli sapi penggemukan yang harga 100 juta ya. Lalu dia ngomong, Allahumma taqabbal min Jokowi wa min ali Jokowi wa min ummati Jokowi. Ya Allah, terimalah korban ini dari Jokowi, dari keluarga Jokowi, dan dari semua rakyat Jokowi. Gara-gara korban itu jamaah Al-Iqram nggak ada yang korban. Ngapa? Udah korban sama presiden. Nggak bisa. Dia tidak menggugurkan sunnah muakkad, tapi dia bisa hadiahkan pahala. Makanya saya sering ditanya, Ustaz, apa hukumnya korban di sekolah? Yang siswa itu patungan 50.000 satu siswa. Sah nggak korbannya? Jawaban saya sah korbannya. Sah. Yang penting disembelih di hari raya kurban. Tapi dia tidak menggugurkan sunnah muakkad satupun. Pahala korbannya dibagi kepada seluruh siswa itu. Jadi bapak-bapak nggak bisa ngeles, Pak, ini kurang satu nih patungan kurban di Al-Iqram. Bapak korban udah. Di mana? Di sekolah. Anak saya ikut patungan 50.000, nggak bisa. Sah korbannya tapi tidak menggugurkan sunnah muakkad. Kenapa? Satu sapi dan untuk 600 siswa, nggak bisa. Satu sapi hanya untuk 7 orang, tidak untuk 600 siswa. Sama kayak orang patungan beli kambing. Sah korbannya, tapi dapat pahala, tapi tidak menggugurkan sunnah muakkad. Jadi hati-hati betul. Saya sudah nonton videonya, itu sudah lama ya Pak, sudah 5 tahunan berlalu kalau nggak salah. Ustadz yang bersangkutan memang bukan ahli fikih, tapi dia ahli baca Al-Quran. Fikih itu nggak mudah disimpulkan, harus merujuk. Dan beliau sudah dipanggil Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan beliau sudah mengklarifikasi dan minta maaf atas penjelasan. Karena pakai narasinya yang salah Pak. Narasinya begini, ternyata selama ini kita salah. Korban kambing itu bukan untuk satu orang, tapi untuk satu keluarga. Itu salah betul kalimat. Yang benar dia katakan begini, korban kambing itu buat satu orang, tapi kalau mampunya beli cuma satu kambing, hadiahkan pahalanya untuk satu keluarga. Boleh. Nah itu baru benar kalimatnya. Lagi pula begini, kalau istri memang nggak nyari, ibu rumah tangga, anak juga memang belum nyari, balik juga belum, mungkin Pak, pengen korban satu kambing saja nggak apa-apa. Untuk satu keluarga itu tidak jadi masalah, karena guru sudah mengatakan hanya untuk suaminya saja, pencari nafkah. Yang lain dapat pahala bareng-bareng. Tapi kalau buat orang kaya, alangkah baiknya dia tidak satu kambing, seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Begini kalimatnya, bahwasanya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha mengatakan, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqar. Rasul berkorban atas nama istri-istrinya dengan 1 ekor sapi. Ini Nabi berkorban untuk istrinya 1 ekor sapi. Kan ada orang mengatakan begini, udah ngapain korban atas nama istri, atas nama anak, udah cukup korban bapaknya aja kau lah. Wah, itu di media sosial saya baca. Padahal tidak. Nabi sesekali berkorban mengatasnamakan istrinya. Loh kok sapi? Ya karena istrinya nggak 1. Istri Nabi waktu itu 7 Pak. Makanya enaknya jadi Nabi itu. Nabi Sulaiman bini 1.000. Nabi kita kan sampai 11 atau 13 ya. Makanya kalau Pak Amir mau ya jadi Nabi. Nabi Amir Mahmud gitu. Nabi Suparman gitu. Bisa lebih. Jadi saya mikir lupa, jadi Nabi itu atas nama istri. Jadi boleh Pak, atas nama anak boleh. Walaupun kalau anaknya masih kecil, kayak orang kaya kan begitu sih Pak. Kalau kan sapi anaknya semua satu banyak jadi atas namanya, apa boleh? Tapi pahalanya balik ke bapaknya lagi, karena anaknya belum balik. Tapi mengatasnamakan pun tidak salah. Mengapa tidak salah? Karena itu minimal jadi wasilah agar anak itu menjadi anak yang soleh. Itu minimal begitu. Walaupun dia masih baik, dia atasnamakan yang bersangkutan. Jadi begitu penjelasan dari saya. Sekali lagi, kambing hanya menggugurkan sunnah muakkad buat 1 orang. Seandainya dalam satu keluarga ada 4 pemilik harta dan kaya untuk berpenghasilan, menjadi sunnah muakkad 4. Ketika sudah balik 4-4, anaknya
Dua bekerja misalnya, suami istri bekerja, sebaiknya 4 ekor kambing. Silakan. Mana dulu? Yang tadi mana dulu? Panggil aja lah yang 7. Pengumuman. Ya. Giliran. Salam. Saya mau bertanya mengenai kurban ini, bolehkah kita berkurban mengatasnamakan keluarga kita yang sudah meninggal? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hukum asal berkorban atas nama keluarga yang sudah meninggal sunnah. Hukum asal sunnah. Jadi kalau ditanya boleh, malah jawabannya sunnah. Jadi jangan sampai mengatakan bid'ah, karena bertentangan dengan kaidah sunnah itu. Jadi sunnah hukumnya. Tapi saya tidak mengatakan muakkad, karena muakkad itu bagi orang yang masih hidup, sehat, dan dia punya harta. Tapi kalau orang meninggal sunnah, mengapa disunahkan? Karena orang mati tidak mampu lagi beramal. Sebagian mungkin berbakti sama orang tua, karena dia tidak mampu beramal lagi. Alangkah baiknya kita berkorban atas namanya. Itu afdal sekali. Seandainya begini, kita cuma sanggup beli 1 ekor kambing tahun ini, lalu korbannya kita senamakan bapak kita yang sudah meninggal dunia. Kita itu sudah gugur, sudah muakkad, walaupun atas nama almarhum korbannya tersebut. Jadi bagi kita sudah gugur, sudah muakkad, walaupun pahalanya bukan buat kita, pahalanya buat almarhum. Lalu kita nggak dapat apa-apa, dapat pahala berbakti sama orang tua. Di keterangan hadisnya begini, diriwayatkan dari Ali karamallahu wajhah, annahu yudhi bi kamsai. Beliau berkorban 2 ekor kambing. Ketika berkorban 2 ekor kambing waktu itu, hadza anni wa hadza anin nabi. Yang ini kambingnya atas nama saya, yang ini kambingnya atas nama Nabi. Waktu itu Ali sudah jadi khalifah. Nabi sudah lama wafat. Sudah lama wafat, meninggal dunia. Bayangkan saja Pak. Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman itu sudah mencapai sekitar 20 tahun lebih masanya. Dari wafatnya Rasul berarti kan sudah 20 tahun lebih. Jadi Ali bin Abi Thalib berkorban atas nama Nabi yang sudah wafat. Orang nanya, kok orang mati dikorban? Kata Ali, amaroni ya'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkorban begini atas perintah Nabi, bukan mauku sendiri. Maka tiap tahun aku berkorban begini, kata Ali. Bukan korban ya Pak, berkorban atas nama orang meninggalnya itu. Fala ada'uhu abadan, dan aku tidak akan meninggalkannya selamanya untuk berkorban atas nama orang yang wafat meninggal dunia. Sunan Tirmidzi, dan disahihkan dalam kitab Sahih Tirmidzi nomor hadis 1514. Ini hadis sahih. Maka ulama berfatwa sunnah berkorban atas nama orang yang wafat meninggal dunia. Loh, Ali ke Nabi? Sebetulnya Ali itu mau betul Bapak Ibu, korbannya itu ke bapaknya. Cuman bapaknya mati kafir. Abu Thalib itu kan belum masuk Islam Pak, masih kafir Quraisy. Nah, sebagai pengganti bapaknya, yakni Nabi. Loh, kok Nabi pengganti bapaknya? Karena Nabi adalah bapak mertuanya sekaligus kakak sepupunya. Kalau ditanya siapa keluarga Nabi yang paling dekat, ya Ali. Makanya Nabi berpesan, yang mandiin aku Ali, yang mengkafaninya, yang memasukkan ke liang lahat sudah adik sepupu, menantu pula yang disayangi oleh Nabi. Makanya Nabi menguasai siapa? Ali, Ja'far, anaknya Abu Thalib semua yang ngurus Nabi itu. Berarti ada pengakuan oleh Nabi sendiri, itulah keluarga terdekatnya. Ya, Nabi juga tidak punya anak lanang pastinya Pak. Nah itulah, makanya dihadiahkan kepada Nabi. Nah, ngambil ke sana, alangkah baiknya kita nyontoh Imam Ali yang berkorban untuk orang tua yang sudah wafat meninggal dunia setiap tahun. Dan Imam Ali setiap tahun minimal korban 2 ekor kambing. 1 kambing atas nama beliau dan 1 kambing atas nama orang tuanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman orang kadang mikir Pak, wah Nabi itu kan udah pasti masuk surga, ngapain lagi berkorban atas nama Nabi? Apa jawabannya? Itulah caraku berbakti dengan orang tua. Subhanallah. Bukan masalah dia udah masuk surga atau belumnya, udah jaminan atau belum. Nah, apalagi orang tua kita yang belum jelas Pak surga bukan orang tua kita. Alangkah baiknya saya sarankan buat anak yang soleh, lakukan korban untuk orang tua yang sudah wafat meninggal dunia.
Jadi begitu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyambung pertanyaan tadi Pak Ustaz. Tiap tahun kan berkorban ke keluarga, sedangkan istri kita kan ibu rumah tangga dan masih kecil. Nah, tiap tahun itu apakah kita berhasil atau berganti-ganti Pak Ustaz? Boleh atas nama kita terus, tapi boleh juga berganti-ganti. Bahasanya boleh ya Pak. Tidak dilarang untuk berganti, tidak juga harus ditekankan. Tapi Nabi pernah berkorban mengatasnamakan istrinya. Itu menunjukkan ya jangan pelit amat sih sama pahala gitu Pak. Sekali waktu ya istri kan capek ngurusin anak kan gitu. Enggak kerja itu kan karena lakinya nyuruh lo urusin anak aja lah, nggak usah kerja. Berbagi pahala itu enggak masalah, itu bagus. Karena terbukti Nabi pernah berkorban atas nama istrinya dengan seekor sapi. Atau digilir pakai inisiatif kita. Nah ibadah kayak ini kan ibadah yang keluarga. Hari ini atas nama papa ya, bulan tahun ini, tahun depan atas nama mama, tahun depannya atas nama abang, tahun depannya atas nama kakak, tahun depannya atas nama Ayu, tahun depannya atas nama adik. Oh bagus banget, itu harmonis banget. Jangan dibikin kaku, atau jangan dibikin kaku. Nanti Allah nanya sama kita kok kayak gitu. Jawaban kita asik ya Allah, berbagi pahala. Ya udah masuk surga sama kata Allah. Jadi jangan dibikin kaku. Jadi hujah diterima di akhirat itu. Dan itu sebenarnya tidak salah. Karena Nabi pernah mempergilirkan. Jadi demikian. Langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustaz, apakah kita korban itu bisa kita gantikan dengan duit? Contohnya ya, harga kambing ini 3 juta. Karena ini musim corona, udahlah kita bagikan aja 3 juta itu kepada masyarakat. Apakah bisa itu? Sehingga itu ada wacana, baru ini ada wacana dari Ketua Umum Muhammadiyah itu, dari keluarga Muhammadiyah kira-kira. Itu wacana itu dilepaskan dia di musim corona ini. Jadi kita cukup pulang aja lah, nggak usah potong sapinya. Apakah bisa? Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini. Korban itu tidak bisa diganti uang. Seandainya korban bisa diganti dengan uang itu fatwa. Nanti sholat juga ganti duit. Itu ada resiko itu. Semua ibadah bisa diuangkan. Semua ibadah bisa diuangkan. Saya ingin bacakan dulu hadisnya. Ma'amilatu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah min iramatillah. Tidak ada satu pun amalan anak Adam yang dikerjakan pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah mengalirkan darah hewan kurban. Tidak ada satu. Jadi jangan pernah kita berpikir ingin menggantikannya dengan amal yang lain. Tapi ingat Pak, alasan kita Allah terima. Hei Pak Amir, kata Allah. Apa ya Allah? Tapi Allah nggak pakai Pak di akhirat. Langsung hei Amir gitu. Langsung lah, nggak mungkin Pak Amir. Yang Pak itu saya. Di akhirat nanti Allah panggil begitu. Ngapa kamu nggak korban? Biasanya korban terus. Tapi tahun 2020, 1441 Hijriah nggak korban. Saya tuh pengen betul korban ya Allah. Pahalanya gede banget. Tapi saudara saya terdampak corona, kena PHK. Dia perlu bayar kontrakan. Kalau nggak bayar kontrakan dia diusir. Nah uang untuk korban tersebut, saya nggak jadi korban, saya kasihkan ke dia untuk dia bayar kontrakan. Kata Allah, Pak Amir masuk surga. Allahumma amin. Itu bisa maunya diterima, tapi Pak Amir nggak boleh bikin pernyataan di atas mimbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, daripada korban kita bayarin kontrakan saudara aja. Ya jangan kayak gitu, nggak boleh. Itu namanya berhukum, nggak boleh. Kayak kata beliau tadi, kalau orang berhukum, lebih baik uang 3 juta kita bagiin saja daripada berkorban. Itu fatal banget, salah jalan. Itu mengganti syariat namanya. Jadi hal kayak itu nggak bisa dihukumkan Pak. Pertimbangannya di diri kita. Kita mikir berarti. Saya kalau korban, saudara saya ini butuh bantuan buat berobat. Tetapi kalau saya nggak korban, apa saya berdosa? Kita nimbang-nimbang di hati. Kalau dia kelaparan, dia berobat nggak punya uang, kemudian jadi semakin parah penyakitnya, kasihan. Sudahlah, tahun ini nggak apa-apa, nggak korban. Kasihkan uangnya untuk ngebantu. Pertimbangannya di kita, nurani kita. Allah tuh maha tahu yang di hati kita. Walaupun tetangga ngomong kaya nggak korban, misalnya. Terserah orang ngomong kan begitu ya. Karena kita tahu di hati kita. Allah maha tahu itu semua. Kayak contoh begini lah. Peristiwa haji yang al-muwafaq, dia nggak jadi haji
Tapi hajinya diterima. Saya Abdullah bin Al-Mubarak mimpi, gara-gara dia semua orang yang naik haji diterima semua haji. Padahal dia nggak jadi berangkat haji. Dicari Pak Al-Muwaffaq di pasar Damsyik oleh Syekh Abdullah bin Al-Mubarak. Apa sih amal kamu? Saya punya bini hamil katanya. Nih, dan masakan tetangga masak daging unta. Minta dimintakan, ya saya mintain demi istri kita. Apa kata tetangga? Yang kami masak halal untuk kami dan haram buat kalian. Lo kok haram kok? Ya saya makan masak bangkai unta. Lo bukankah Allah mengharamkan bangkai? Iya, haram untuk kalian yang kenyang, halal untuk saya dan 3 anak yatim saya yang sudah 3 hari 3 malam gak makan apa-apa. Nangis Al-Muwaffaq pulang ke rumah, ya Allah, mengapa selama ini saya gak tahu ada janda di depan rumah saya? Kalau kita mencepat betul tahu janda ya Pak ya. Pulang dia ke rumah, uang yang ongkos naik haji tahun itu dia ambil semua, dikasih ke janda dan anak yatim. Gara-gara itu hajinya diterima walaupun dia gak jadi naik haji. Tapi ingat, gak boleh kita jadikan hukum. Kalau kayak gitu ngasih janda aja Ustaz. Nggak usah naik haji. Nggak bisa berhukum begitu. Hujah Allah terima. Nanti bapak-bapak nggak jadi naik haji. Bu, bapaknya mana kok nggak jadi berangkat? Keliling jadiin janda. Ya. Waduh, lu bisa urusan kalau begitu modelnya. Tapi memang hujahnya diterima. Oh, alasannya sedemikian rupa. Dia merasa bersalah. Bertahun-tahun tetanggaan dia nggak tahu kalau ada yang terlantar di depan rumahnya. Subhanallah. Itu maksudnya Pak ya. Jadi sekali lagi, tidak boleh bikin pernyataan korban bisa dikeluarkan, haji bisa digantikan sedekah, tidak boleh. Hanya saja atas pertimbangan strategis, hukum khusus berlaku buat kita semua. Jadi begitu. Masih ada? Enggak apa-apa kalau masih ada. Masih ada ibu-ibu? Silakan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, lepas sunat muakkad bagi ibu yang bersangkutan, walaupun dia pemilik harta ya, walaupun dia pemilik harta, karena dia mendapat hadiah dari anaknya. Nah, hadiah dari anak itu yang dibelikannya kambing, misalnya, tidak jadi masalah. Gugur sunat muakkad bagi si ibu mencukupi. Tapi ingat ya Pak, tetap sunat muakkad korban ya, tidak boleh dikatakan wajib. Saya khawatir kita ini bahasanya nanti gugur sunat muakkad, jadi kita kesankan wajib. Tetap sunat muakkad hukumnya. Hanya saja usahakanlah setiap tahun bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ya kapan longgarnya. Kalau nggak mampu juga berusahalah seumur hidup sekali. Jadi apakah dengan hadiah itu menjadi gugur sunnahnya? Tetap gugur sunnah muakkad. Bagi ibunya saja ya Bu, tidak bagi anak-anaknya. Karena kan tidak bisa patungan anak-anaknya jadi gugur sunnah semua karena cuma 1 kambing. Kecuali lebih dari itu 7 anak ya 7 ekor kambing atau 1 ekor sapi. Baik, saya mau baca dulu ini beberapa ada WA dari Al-Iqra juga ya. Biasanya sahibul kurban suka menuntut pembagian lebih dari yang ditetapkan panitia. Gak boleh dong. Begini Bapak Ibu, sebetulnya secara fikih panitia kurban itu tidak ada. Secara fikih beda sama amil. Kalau amil memang ada. Orang zaman dahulu kalau korban itu ngurus sendiri, bagi sendiri. Itu kalau zaman dahulu. Makanya orang pakai tukang jagal, Bapak Ibu capek ngurus sendiri kan. Makanya bayar tukang jagal saja lah, capek ngurus sendiri. Dibayar tukang jagalnya. Cuman begitu syariah ini masuk ke Indonesia, Indonesia ini negara yang punya budaya, negara yang punya tradisi, negara yang punya adat, gotong royong. Maka di Indonesia ada gotong royong. Gak apa-apa beda. Uzur Sari itu ada di mana? Di Hadir. Gak apa-apa. Dilanjut aja gak apa-apa. Uzur Sari diselesaikan saja. Jadi begini. Mengapa ada panitia gotong royong? Karena sifatnya gotong royong kita serahkan kepada panitia. Lagi pula begini, kalau di
di Indonesia ini kita pakai cara konvensional, satu capek ngurusnya, yang kedua yang korban sedikit Bapak Ibu, jarang yang korban nantinya. Karena gini, kalau orang korban 1 ekor sapi itu nunggu duit 20 juta. Kadang-kadang ada duit segitu, ada orang nawarin tanah, beli tanah Pak, nggak jadi korbannya. Makanya kita sistem patungan, jadi ramai yang korban, dikoordinir oleh panitia korban. Sekali lagi, panitia adalah kebutuhan situasional yang mengandung unsur dalam usul fikih namanya maslahatul musalah. Ada kemaslahatan di situ. Maka sebaiknya sahibul kurban ketika dia sudah menyerahkan hewan kurban ke panitia, berarti dia sudah mengikhlaskan. Jadi jangan nuntut lebih, maksudnya. Mengapa tidak boleh nuntut lebih? Pertama, sahibul kurban itu boleh ngambil cuma sepertiga maksimal. Itu kalau dia urus sendiri. Tapi kalau dia ngasih ke panitia urusnya, dia tidak boleh ngambil sampai sepertiga, karena ada bagian dia yang harus dia bagi kepada panitia. Makanya tidak salah kalau panitia nolak, Pak saya korban 1 sapi, tapi saya minta paha 2, kepala 1 misalnya, hati separuh misalnya, ngomong panitianya, Pak bawa pulang sapinya, urus sendiri aja soal, pesan bawa sini. Boleh apa-apa, emang kewajiban dia mengurus itu, bukan urusan kita. Artinya jangan berlebihan, yang proporsional saja lah. Karena ada bagian dia yang harus dia bagi pada panitia kurban. Makanya hukum fikihnya panitia kurban itu khidmah, ngebantu orang yang berkorban. Maka dia lebih dekat dengan sahibul kurban. Maka panitia itu boleh menerima lebih, tapi dengan mengurangi jatah orang yang berkorban. Misalnya orang berkorban itu jatahnya 5 kantong, ya dia ngambil 2 lah, apa 3 kantongnya kan? Ya 2 kantong untuk panitia atau untuk dimasak ketika dimakan. Tidak apa-apa ya, dibuat longgar. Biasanya sahibul kurban suka menitipkan nama-nama calon mustahik, calon penerima ya. Nah itu urusan teknis panitia. Musyawarahkan, Pak jangan kebanyakan. Bapak kan cuma ngambil 1 porsi sapi, dapatnya kan cuma 15 kantong. Bapak nitip 15 orang. Ya Bapak gimana caranya kalau begini? Takut yang di sini nggak kebagian. Di musyawarah lah kalau kebanyakan titipan. Jangan berlebihan, musyawarah dengan baik. Atau begini, dia nitip banyak, berarti bagian sebagai sahibul kurbannya Bapak cuma kebagian 1 karena titipan Bapak banyak. Begitu, musyawarah saja Pak, hal teknis sedikit. Yang berikutnya, biasanya pada saat pemotongan banyak orang tidak amanah. Panitia sering kehilangan kepala kambing, hati sapi, kaki kambing, kakinya jalan sendiri ya, torpedonya loncat sendiri, kepalanya gelinding sendiri ya. Di Amerika nggak ada. Nggak ada lagi. Itu hukumnya mencuri. Itu hukumnya mencuri. Dan itu berdosa. Jadi misalnya bapaknya benetin daging, anaknya suruh nongkrong di belakang, kepalanya lempar, kakinya lempar, anaknya tinggal ngambil pulang, udah penuh aja dapur pokoknya. Yang begitu termasuk mencuri dan hukumnya haram memakannya. Karena bukan hak dia. Bagi gerang yang rata, apalagi hari Jumat, hati-hati Pak. Bapak-bapak Jumatan ada panitia nggak mau Jumatan, nungguin daging. Begitu selesai Jumatan hilang semua itu yang jadi soal. Karena kan yang jadi panitia kadang-kadang itu dadakan, ada yang resmi, ada yang dadakan. Tiba-tiba datang ke tempat motong, bawa pisau dia masakan, saksek. Ngapa Pak ya? Kalau boleh bantu, kata dia. Ya kata kita nggak enak, kita suruh bantu. Kadang ini yang nggak aman, kadang. Panitia sering mendapat sorotan negatif sehingga kapok tahun berikutnya tidak mau lagi jadi panitia. Ya jangan saja, pekerjaan itu memang nggak sempurna. Apalagi kan panitia kurban itu teknis banget, pasti ada kekurangan. Urusan teknis itu nggak seideal konsep menurut saya, nggak seideal materi. Pekerjaan begini memang harus saling memaklumi satu sama lain. Makanya saya sering sampaikan, kalau ingin hukum berdebatnya jangan di panitia kurban, tapi pengajian. Buat forum bahas masail, bahkan diskusi benar tentang hukum. Tapi kalau sudah teknis di panitia, jangan berdebat tentang hukum lagi. Laksanakan teknisnya sebaik mungkin. Jadi itu yang terpenting itu begitu. Karena panitia juga capek. Sama kayak kita jadi takmir masjid. Takmir masjid itu digaji enggak, tapi omongannya pedes. Diomongin bersumber enak betul. Makanya banyak masjid itu kan jadi ini. Karena komentar, apalagi lagi bangun masjid, banyak betul omongan. Nah yang paling banyak ngomong biasanya nggak nyumbang biasanya. Jadi soal itu paling cerewet betul itu. Jangan sampai sedemikian rupa. Jadi
Jadi hati-hati karena ini ibadah yang sifatnya keikhlasan, ketulusan, dan kemudian jadi rusak hanya gara-gara omongan. Memang betul. Paling banyak umat ini masuk neraka hanya gara-gara lisan. Jadi sedemikian. Mungkin ini sudah terjawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan setelah selesai. Dan sekali lagi untuk panitia saya cuma sarankan hindari perdebatan walaupun ada perbedaan pendapat. Yakinlah selama timbangannya itu karena untuk kebaikan kemaslahatan, tidak akan ada yang salah. Allah menerima hujah dan alasan kita. Yang gak diterima itu begini, bapak-bapak ngeganggu istri tetangga. Ditanya sama Allah, ngapa kamu ganggu istri tetangga? Ya tetangga itu istrinya sering digebuki ya Allah, jadi saya menyayangi istrinya. Nggak bisa Pak. Apapun alasannya itu nggak benar. Tapi kalau untuk urusan begini, apa masalahnya, laksanakan saja. Baik, demikian kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.